يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Baik, pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhwat baru masuk Islam. Kurang lebih 1 bulan, mu'alaf Chinese, Masya Allah. Alhamdulillahilladzi hadaki ilal Islam. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberi anti hidayah menuju Islam. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya adab-adab puasa. Ini pertanyaan pertama, adab-adab puasa. Namun sebelum ada puasa harus tahu dulu rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Ya. Rukun puasa yang pertama, niatan di malam hari. Niatan di malam hari. Malam itu kalau dalam Islam dimulai dari maghrib sampai subuh. Maka dalam durasi itu harus punya niatan, yaitu mengetahui bahwasanya besok akan puasa. Maka itu sudah cukup menjawab sebagai niat, ya. Kemudian yang kedua dari rukun puasa yaitu imsak. Yaitu imsak artinya menahan diri dari makan, minum, dan jima. Menahan diri dari makan, minum, dan jima. Itu menahan diri yang secara fikih merupakan rukun puasa. Jadi 2 itu aja, ya. Puasa itu rukunnya 2 itu aja. Menahan dari matahari dari subuh sampai matahari terbenam. Kemudian di antara adab-adab puasa adalah yang pertama, adab qalbu. Ya, yang berupa apa? Mencari pahala dari Allah. Itu adab pertama. Adab pertama puasa mencari adab qalbu, yaitu mencari pahala dari Allah. Kata Nabi SAW, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Barang siapa yang puasa Ramadan dengan keimanan, yaitu yakin bahwa ini syariat Allah, dan ihtisab, dan mencari ganjaran dari Allah Azza wa Jalla, maka akan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Ya. Baik, itu yang adab pertama, adab qalbu. Adab yang kedua yaitu adab lisan. Ya. Sebagaimana Nabi adab lisan itu menjaga lisan. Ya. Yani jangan sampai lisan kita ketika berpuasa dengan tidak berpuasa itu sama aja. Jangan. Ya. Seperti itu jangan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak punya hajat terhadap orang yang berpuasa namun tidak menjaga lisannya. Tidak ada bedanya antara Ramadan dengan bukan Ramadan. Tidak ada lisan. Jagalah lisan. Sebagai penggantinya jaga lisan, sebagai penggantinya zikir dan baca Al-Qur'an. Ya, sebagai penggantinya zikir dan baca Quran. Taib, yang ketiga adab untuk seluruh anggota tubuh. Seluruh anggota tubuh ketika berpuasa. Maka jangan lakukan hal-hal yang bodoh. Seperti joget-joget. La yanfa. Enggak ada joget-joget yang bermanfaat pas lagi puasa. Apa hukumnya joget untuk suami? Hah? Hukumnya boleh selama tidak ada background musiknya.
Iya, boleh. Supaya menyenangkan suami, iya. Ya, boleh. Ya. Tapi adapun suami yang joget-joget di depan istri, ini bahlul namanya. Ya. Nah, di bulan puasa di siang hari joget-joget depan suami ngapain? Membatalkan puasa. Enggak ada manfaatnya. Kan joget-joget kan membutuhkan seluruh anggota tubuh ya. Tapi ada orang joget ini ya doang yang joget. Ya. Tapi thalibul ilm tidak joget-joget ya. Penuntut ilmu tidak joget-joget. Dan perbuatan yang sia-sia lainnya ya di pas lagi puasa. Banyak orang berusaha jazakallahu khair. Berusaha untuk menghabiskan waktu dengan perbuatan sia-sia di bulan puasa apapun itu. Maka itu kurang beradab dalam berpuasa. Ya. Dan Anda berikan kabar gembira ya ikhwan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sebagai masih lanjutan nih pertanyaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatan." Dan ini juga untuk pertanyaan ukhti ini, ummahat ini. Karena baru masuk Islam, semoga Allah taala istiqomahkan beliau sampai akhir hayatnya dan dimudahkan untuk ke surga Allah azza wajalla. Lis-shaimi farhatan. Untuk orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama, idza aftara fariha. Ketika dia iftar buka puasa maka dia akan senang. Dan itu wajar. Makanya kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, manusia itu punya fitrah begini. Kalau dia ada keinginan yang sifatnya tabi'i asli dari dirinya, kemudian dilarang, dan kemudian setelah durasi larangan itu dia diperbolehkan, maka dia bakal senang banget. Dan begitulah manusia ketika dilarang makan minum atau jima, kemudian dia dibolehkan buka puasa, pasti senang banget. Bahkan ada di antara salaf yang berbuka puasa dengan jima. Iya. Mungkin minum dulu sebentar, langsung habis itu Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Doanya langsung pindah cepat ya. Tapi itu enggak diamalkan oleh kita ya. Ya susah diamalkan. Itu kemudian yang kedua, kegembiraan kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shiyamih. Dan ketika dia bertemu dengan Rabb-nya, dia bahagia dengan amalan puasanya. Karena ada pintu khusus, pintu untuk orang shaimun, yaitu Ar-Rayyan namanya. Taib, kemudian pertanyaan kedua dari ummahat ini, bagaimana saya harus bersikap dengan suami yang lebih cenderung ke istri kedua? Dulu saya tidak nikah resmi. Maksudnya gimana ini? Ini suami muslim insyaallah ya. Ya, saya muslim dan punya istri kedua, lebih cenderung istri kedua. Dulu saya tidak nikah resmi. Taib, ala kulli hal nikah ini perlu diketahui, nikah dulunya gimana saya enggak tahu nih. Ala kulli hal nikahnya kita anggap sah ya, kalau misalnya memang dulunya sama-sama kafir, maka dia lanjut masuk Islam, maka jazakallahu khair, maka nikahnya tetap langgeng ya. Dalam Islam tidak, orang yang baru masuk Islam, pasangan yang masuk Islam, maka nikahnya dianggap sah ya, tidak perlu diulang nikahnya ya. Yang penting suaminya itu muslim gitu loh. Suaminya muslim. Walaupun istrinya masih kafir. Syukur-syukur dua-duanya jadi muslim. Tapi kalau misalnya istrinya saja yang muslimah, suaminya masih tetap kafir, maka tidak boleh dilanjut. Wajib difasakh, dibatalkan.
bersikap dengan suami yang lebih cenderung kepada istri kedua. Kecenderungan kepada salah satu istri itu keniscayaan, sehingga tidak berdosa. Kata Allah Azza wa Jalla, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Janganlah kalian tidak akan mampu untuk berbuat adil dari kecenderungan, dari kasih sayang antara istri-istri kalian, walaupun kalian berjuang berhasrat untuk adil dalam masalah kasih sayang. Gak bakal bisa laki-laki, gak bakal bisa. Namun apa kata Allah? Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Maka janganlah kalian berpaling total daripada istri itu sehingga kalian meninggalkannya ngegantung. Maka ini dosa. Menggantung istri baik pertama atau keberapa, yang mungkin suami ini udah gak begitu suka lagi digantung, jarang digauli, maka ini haram, gak boleh. Dan khawatirnya bisa dosa besar, khawatirnya. Adapun kalau misalnya suami ini enggak menggantung istrinya, masih tetap menganggap ini istrinya gitu, bermuasyarah, berperilaku biasa, hanya menampakkan kecenderungan baik dengan sikap, lebih-lebih dengan kalimat, maka ini juga tidak boleh. Ini juga haram. Menampakkan kecenderungan, ya, baik dari segi bahasa tubuh maupun lisan dengan sengaja dan sadar, itu haram, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Tapi kalau misalnya tidak bermaksud menampakkan kecemburuan, tapi tetap aja kelihatan, maka ini biasa. Dalam hubungan rumah tangga dengan istri lebih dari satu, itu biasa. Antum, ikhwan, ya, Ustaz Said tentu lebih paham dalam masalah ini. Ya. Seharusnya beliau menggantikan peran ana di sini sekarang. Ya. Kalau misalnya, ya enggak, perempuan itu instingnya dalam masalah ini nggak bisa mereka jawara dalam masalah ini. Tahu suaminya itu lebih condong ke sana, tahu. Ya, bahkan kalau pun kita sayang sama istri kedua, tetap istri kedua cemburu, padahal kita lebih sayang pada dia. Artinya hal ini nggak terelakkan. Maka bagaimana sikapnya? Sikapnya ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dan jaga lisan. Karena betapa banyak musibah dan bencana disebabkan oleh lisan. Dan tetap hormati beliau. Dan boleh menasihati pelan-pelan dengan lembut. Jagalah perasaan saya misalnya, dan seterusnya. Dan hadirkan kepadanya hadis atau ayat yang berkaitan dengan kebaikan bermuasyarah terhadap istri. Kata Allah di surat An-Nisa, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri itu dengan cara yang baik. Dan seterusnya banyak dalam ayat-ayat. Ya, ala kulli hal. Jadi bersabarlah. Sabar. Maka kesabaran itu perjuangan yang terbaik. Dan kata Nabi SAW, man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berjuang bersabar dengan adanya kulfah dan masyaqqah, yaitu dengan adanya beban, maka Allah akan membuatnya terbiasa dengan kesabaran, sehingga hal tersebut nggak begitu kerasa. Terus aja sabar, lama-lama nggak kerasa. Ya, maksudnya nggak kerasa ini nggak terlalu terbakar. Ya. Kemudian, apakah syahadat saya sah karena waktu syahadat harus membayar ke ustaz? Masya Allah. Kenapa harus bayar? Mungkin ustaznya ketika itu nggak ada lauk paling ya. Nggak perlu. Tapi kalau memang mau ngasih, fadhol, silahkan. Cuman kalau ustaznya masang tarif ini nggak boleh. Orang bagus masuk Islam malah disuruh bayar. Islam ini bukan organisasi. Dapat kartu member nggak?
Terus dapat diskon nggak kalau ke minimarket? Nggak usah bayar. Tapi ini kan karena waktu syahadat harus membayar ke ustaz. Ini nggak bener ini, nggak usah bayar. Iya, tapi ya udah terlanjur mau gimana ya? Apakah syahadatnya ya sah? Sah syahadatnya. Syahadat itu ada sendiri, bayaran ya kasus lain. Ya udah niatkan aja bayar tersebut sebagai sedekah aja, ya, sebagai infak aja. Besok-besok kalau mau syahadat jangan bayar lagi. Ya nggak perlu kayak gitu ya. Jadi kedepannya kalau cari guru yang ini ya, ya, yang nggak komersil seperti itu. Bismillah. Ustadz Afwan, mungkin ada sebabnya juga kenapa orang banyak yang nggak datang kajian. Salah satunya adalah karena ada Zoom. Ya, jadi kajian yang live disiarkan juga di Zoom. Mungkin sekedar saran kepada DKM agar tidak ada Zoom. Memang ada Zoom? Udah nggak ada, alhamdulillah. Sebelum anti menyarankan ternyata sudah dibatalkan. Tapi saran yang bagus agar orang-orang nggak malas datang kajian. Ini benar sih. Di antara penyakit beberapa yang Ana juga temukan memang beberapa murid Ana, murid dekat. Gara-gara live streaming itu nggak datang ke kajian rutinan kita. Bahkan terang-terangan dia bilang kayak gitu. Ana tanya, antum kenapa nggak datang? Antum kenapa nggak pernah datang lagi sekarang? Ana lebih nyaman nyimak streaming antum saat itu gimana ya? Ana mau jerotin kepala tapi eman-eman. Ini kok kurang ajar gini, kok murid kok kayak gini ya? Jadi Ana yang kita bikin tim Ana udah capek-capek subuh-subuh datang. Ini murid yang masya Allah dekat baik gitu loh dan rajin biasanya. Tiba-tiba Ana udah PW saat PW posisi wena nyaman dengan enakan di streaming saat. Karena kalau misalnya datang langsung males nyatet, Ana susah nyatetnya. Kalau streaming kan bisa diulang-ulang, bisa nonton nanti. Ini gimana ya? Apa Ana yang harus jerotin pala dia? Ana pengen jerotin pala dia? Gimana ini? Kok kayak gini? Jadi emang ada. Itu murid asli. Gimana dengan yang bukan murid dekat? Ya, ada streamingnya. Udahlah nggak usah hadir lah. Capek-capek panas-panas ngapain? Seolah-olah ustadznya itu pas naik motor ke kajian itu dipayungi oleh awan kinton. Enggak, sama. Tetap Ana naik motor ada bayangan juga sama Ana, sama. Ajaib itu sebagian dari ikhwan tuh. Coba sekarang nih misalnya nih ikhwan. Jumhur dari antum kan orang Depok nih, ya enggak? Ada enggak yang orang Jakarta mungkin atau mungkin dari Malaysia mungkin datang sini sekarang? Enggak ada. Paling area Sukmajaya sekitaran lah ya. Sekitaran Depok inilah ya. Ana sekarang di Jatimurni, Bekasi. Berapa kilo? 24 sampai enggak? 24? Hah? Lebih? Iya, kalau antum mau tahu berapa kilo, jalan aja ke sana Jatimurni ya. Bekasi. Keranggan sana dikit. Ya. Naik motor Ana, alhamdulillah. Enggak diboncengin, enggak ngeboncengin. Kalau hujan kebasahan, kalau panas ya kepanasan. Sama antum. Tim Ana juga sama, kesini enggak pakai Garuda Indonesia, enggak. Kita lebih jauh daripada antum. Ya. Seharusnya ada kolbu yang berkicau gitu loh, yang mendesis atau kolbu yang kemudian berbicaralah, minimal berbicaralah dengan nuraninya. Sebagai talib atau yang menuntut ilmu ya, kok ustadznya lebih jauh datang. Ini lebih dekat, tinggal ngeset pun bisa ke masjid. Lebih sadar lah harusnya. Ya. Begitu. Makanya ikhwan kenapa kok misalnya di antara beberapa ikhwan nanya, Ustaz kenapa nggak naik mobil saat? Pertama Ana masih muda ya. Yang kedua, Ana pengen mencontohkan ikhwan, kalau misalnya Ana naik motor sehingga jemaah tuh ngelihat ustadznya naik motor. Ya, kalau misalnya ustaz naik mobil, oh pantas ustaz, enak naik mobil. Enggak, Ana pengen mencontohkan. Ana sama seperti antum. Sehingga nanti ketika antum ada yang mungkin malas-malasan, Ana punya hujah, antum malas-malasan. Ana datang lebih jauh daripada antum. Dan Ana naik motor. Dan Ana ngendari sendiri. Ana enggak pakai asisten naik motor. Enggak, sama kayak antum. Macet kena juga enggak ada. Macet kemudian konvoy habis itu
Awas ada ustadz, nggak ada. Sama aja. Hatta anak pakai sarung. Seberapa mahal pun sarung anak, macet tetap aja na diem. Tetap kena. Lampu merah nggak berubah menjadi hijau gara-gara anak ustadz. Sama antum. Anak manusia biasa sama antum. Bedanya anak di sini ngajar, antum belajar. Nah, sama-sama belajar kita sih insya Allah. Nah, di sinilah harusnya kita apa? Paham. Ya. Gitu. Ya, jadi memang live ini menjadi fitnah bagi sebagian orang, tapi kita pengen manfaatnya besar. Mungkin orang-orang yang sangat jauh ya, itu juga menikmati. Yang di Belanda ya bisa aja menikmati live kita. Iya, yang di Belanda, Malaysia, Sumatera banyak. Ya. Tapi yang dekat-dekat itu jangan datang. Malu lah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf pertanyaan saya ini di luar materi. Gak ada dari tiap pertanyaan yang sesuai materi, gak ada. Kita sholat di rumah, sedangkan azan di masjid belum selesai. Apakah harus ditunggu selesai dulu? Tidak harus, karena sudah masuk waktu sholat. Jadi ketika awal udah ada Allahu Akbar Allah, berarti udah masuk waktu sholat. Namun lebih afdol jawab dulu azan, baru setelah itu sholat. Syukur-syukur ya sholat qobliyah ya kalau misalnya mau. Soalnya Anda ditegur sama sesama muslim. Ya bagus ditegur sama, daripada ditegur sama orang kafir, ya ditegur sama muslim ya bagus. Mungkin dia nggak paham. Mungkin dia mengira bahwasanya waktu sholat itu baru boleh ketika selesai azan. Nggak harus. Tapi mungkin juga maksud dia adalah jawab dulu azan. Karena ada fadilah menjawab azan, di antaranya dapat syafaat oleh Rasulullah SAW dengan izin Allah. Ya begitu ya jemaah sekalian. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk anda dan antum, dan anda tidaklah melainkan mencintai antum karena Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dari antum, baik yang di majelis ini ataupun yang di luar majelis ini, dari kaum muslimin terutama ahlu sunnah, teman-teman pengajian. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati semua orang yang berjasa untuk pembangunan masjid ini, dari pewakafnya, dari yang memperjuangkan semuanya tanpa kecuali. Semoga Allah Ta'ala memberkahi semuanya tanpa kecuali dan mempersatukan kita semua di dunia dalam ketaatan kepadanya dan di akhirat di surganya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.